Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputar Bitcoin, dan pada akhirnya kita mampu melihat Bitcoin breakout dari pattern yang sudah menahannya selama berminggu-minggu. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara teknikal. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 972 miliar dolar atau naik sekitar 5,83%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.100-an, Ethereum 1.257, BNB 244, XRP 0,35, Cardano 0,48, Solana 38, dan Dogecoin ada di urutan 10 dengan harga 0,072 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3,sekian% hingga kurang lebih 8%. Top performernya hari ini jarang-jarang ya kita melihat top performernya adalah Bitcoin dengan kenaikan 8,37% ke 22.100. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kita mulai dulu dari berita yang positif. Disampaikan di sini, Celsius Network completely pays off its Bitcoin loan. Liquidation price hits $0. Jadi pada akhirnya, satu beban yang membuat uncertainty di market itu sudah hilang, guys. Yaitu adalah kekhawatiran akan Celsius Network yang ke liquid posisinya, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Karena pada akhirnya Celsius Network mampu membayar dengan full utang mereka ke Maker Protocol, sehingga posisi mereka tidak lagi dalam keadaan leverage dan titik likuidasinya sudah mencapai angka $0. Oke? Untuk beritanya sendiri tentunya positif, namun muncul orang-orang yang skeptis gitu. Bahwa kenapa dalam waktu yang sangat singkat Celsius Network dapat mengumpulkan uang yang sangat banyak, ratusan juta dolar, untuk membayar ke Maker Protocol. Uangnya dari mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar gitu kan. Dan lagi sampai sekarang, untuk orang-orang yang menjadi user Celsius Network, sebenarnya ya withdrawal-nya masih di-suspend. Jadi belum bisa di-withdraw aset dari para usersnya. Dan saya dengar ada isu gitu bahwa Celsius Network malah akan dituntut karena dianggap sebagai Ponzi scheme. Nah, saya belum pelajari kenapa dianggap sebagai Ponzi scheme, tapi tentunya kalau itu sampai terjadi lagi, ya kita bakalan lihat chapter baru lah, kasusnya Celsius, dari yang awalnya cuma bermasalah dengan titik likuidasinya, sekarang bermasalah lagi dengan dituntut oleh orang-orang dan dianggap sebagai Ponzi scheme. Gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Udah cukup lah cobaan untuk Celsius Network gitu. Dan ya, itu adalah berita positif yang pertama. Namun tidak semuanya positif, guys. Hari ini kita juga kedatangan satu berita yang saya pribadi juga baru tahu ya ada kejadian seperti ini, dan ini cukup mengejutkan dan ini sebenarnya negatif gitu. Dimana kita melihat ada berita 142,000 Bitcoin could be dumped as creditors eye Mt. Gox repayment. Jadi kalau kalian yang nggak tahu Mt. Gox, saya juga baru tahu sebenarnya kasus ini. Mt. Gox ini adalah salah satu exchange terbesar untuk cryptocurrency di kurang lebih tahun 2014-2013. Ini adalah salah satu exchange terbesar, ya mungkin Binance-nya untuk sekarang gitu. Kalau dulu itu namanya Mt. Gox. Dan mereka di tahun 2014 itu sempat ke-hack. Dan tidak nanggung-nanggung, guys. Ke-hacknya itu kurang lebih 700.000 Bitcoin. Over 700,000 Bitcoin. Itu kecuri di tahun 2014. Dan di antara sebagian besarnya adalah Bitcoin-nya para user. Orang-orang yang pakai Mt. Gox itu kehilangan Bitcoin-nya semua. Karena ke-hack. Nah, untuk sekarang, mereka hanya mampu recover kurang lebih 142.000 Bitcoin dari yang awalnya 700.000 Bitcoin. Jadi mereka, karena bermasalah dan dituntut sana-sini, otomatis mereka bermasalah dengan pengadilan, dan asetnya mereka sempat menemukan ada 142.000 gitu kan, yang bisa di-recover. Tapi tidak bisa langsung dikembalikan ke usersnya, karena kenapa? Ini menjadi barang sitaan. Oke? Dan baru muncul berita bahwa tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kita akan melihat kasusnya selesai, dan 142.000 Bitcoin ini bakalan dikembalikan ke usersnya. Oke? Dan itu menciptakan kekhawatiran bahwa orang-orang ini
yang baru nerima Bitcoin-nya setelah bertahun-tahun tidak bisa ngembaliin asetnya, itu ketika menerima Bitcoin-nya langsung ngejual. Nah, kalau 100.000 Bitcoin ini semuanya dijual, guys, tentunya ini akan menciptakan chaos lagi di market, dan itu bisa membuat tiba-tiba drop yang sangat parah gitu. Oke, dan mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita bisa melihat market tidak drop terlalu signifikan ketika hal ini terjadi. Kita tentunya belum tahu tanggal pastinya kapan, tapi ini perlu kalian keep in mind gitu guys, bahwa ada sekitar 142.000 Bitcoin yang bakalan dikembalikan ke orang-orang yang start investasinya itu di tahun 2014, 2013, 2012, di mana pada saat itu harga Bitcoin itu paling cuma kayak $200, $100, atau masih puluhan dolar. Make sense dong kalau misalnya kalian sudah investasi dari 2014, 2013, yang harganya masih $200-100 per satu Bitcoin-nya, kemudian kalian ditahan asetnya selama bertahun-tahun, baru tahun ini lagi dikembalikan, kalian pasti merasa, oke, mending sebagian saya jual deh. Karena saya juga ada cuan ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Kenapa tidak take profit? Jadi, ya, itu adalah tentunya berita yang sangat negatif. Saya pribadi juga baru tahu ada kasus seperti ini, di mana ada hack besar terjadi di tahun 2014, dan tentunya kita bakalan terus pantau ya, kira-kira kapan ini akan dilakukan. Di mana kita akan ngelihat si MT Gox ini mengembalikan sebagian asetnya ke para nasabahnya, kurang lebih 142.000 Bitcoin. Oke, jadi itu adalah beberapa berita yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Kalau misalnya kalian ada ikuti live streaming saya semalam, tentunya kalian tahu juga bahwa saya ada open posisi kemarin. Dan sekarang, ya, saya kemarin itu masih kayak males gitu mau close, guys. Saya udah sampaikan, saya sebenarnya mau close-nya di 21.300 sampai 21.200. Cuma karena saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa rejection terjadi, ya sudah saya tinggalin saja. Dan sampai sekarang, ya, cuannya udah 2 kali lipat atau 100% daripada total modal saya. Yang harusnya kalian tahu ya, kalau kalian semalam nonton live trading saya, itu modal awalnya 67-an, sekarang juga udah 67, cuannya jadi udah 2 kali lipat dari total modal saya. Dan ya mudah-mudahan ya saya bisa mengembangkan akun kecil ini. Ya, ini akun saya buat iseng aja untuk scalping gitu guys. Dan seru-seruan bareng kalian ketika live streaming gitu ya. Jadi mungkin ini habis ini bakalan saya close juga. Dan ya, kalau misalnya kalian yang juga semalam ada ikutan gitu ya, walaupun saya tidak sarankan kalian ikutan, kalau kalian ada ikutan, ya at least sekarang kalian sudah take profit sebagian lah gitu ya dari total posisi yang kalian buka semalam. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan di weekly chart adalah bahwa kita sekarang kembali nge-retest area 200 week moving average guys. Oke. Sebelumnya, kalian pasti tahu bahwa 200 week moving average itu dielu-elukan oleh para investor menjadi salah satu indikator yang paling akurat dalam memprotek atau menjadi area major support di bear market Bitcoin. Setiap kali kita menyentuh 200 week moving average, itu sudah berarti kita menemukan bottom. Namun pertama kali dalam sejarahnya, kita mendapatkan Bitcoin itu drop dan konsolidasi di bawah 200 week moving average. Teori simpelnya adalah ketika sebuah support kita break, maka sekarang flip menjadi area resistance. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran sekarang, bahwa kita sekarang lagi nge-retest area 200 week moving average, dan ini bisa jadi provide some major resistance, guys. Oke? Apabila kita mampu kembali reclaim area 200 week moving average, tentunya ini adalah indikasi yang sangat positif, dan ini bisa menciptakan confidence lagi dari kalangan investor untuk start melihat lagi, oke, kita sekarang udah closing lagi di atas 200 week moving average, ini bisa jadi kita sudah menemukan bottom, dan mungkin orang-orang udah start masuk lagi ke market, dan itu bisa mendorong market sedikit lebih tinggi, mungkin menuju ke sekitaran area 28.000 sampai 30.000, yang menjadi area major resistance berikutnya. Oke, tapi itu kalau di weekly chart, dan kalau kita mampu reclaim di atas 200 week moving average. Jadi itu baru bisa kita jawab ketika nanti di hari Senin lagi. Nah, kalau kita zoom in ke 4 hour chart, ini mungkin saya akan hilangkan dulu untuk 200 week moving average-nya. Nah, untuk 4 hour chart, semalam kita ada bahas bahwa kenaikan yang terjadi di sini itu sebenarnya terlihat cukup korektif, guys. Oke, di sini. Ini terlihat cukup korektif. Saya sampaikan apabila kita kembali mendapatkan rejection dan kemudian breakdown di bawah trend line ini, maka probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan kembali revisit ke lower trend line-nya. Namun, yang terjadi adalah kita tidak breakdown dari area trend line-nya dan malah breakout ke atas.
Oke, otomatis probabilitasnya berubah menjadi yang awalnya lebih cenderung ke bearish, tapi ketika kita breakout di atas trendline ini, yang merupakan pattern yang sudah menahan Bitcoin selama berminggu-minggu, ya otomatis kita flip menjadi arah bullish. Oke, dan untuk 4-hour chart, tadi kita closing, semalam ya kita closing di atas trendline ini sudah bisa menjadi cukup indikasi gitu ya, bahwa kita mendapatkan breakout yang valid dari segi price action-nya, dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan konsolidasi, tapi terus mengalami peningkatan. Oke, dan kalau misalnya dilihat sekarang kita berada di sekitaran area 22.000 lah ya. Dan saya masih expect gitu ya, Bitcoin untuk at least bisa nge-retest area di sini 23.000. Oke. Sebagai area next major resistance berikutnya di sini. Oke, di sini. Kalau ini mampu di break, maka next-nya adalah di sini. Dan di sini menurut saya udah menjadi area yang sangat baik gitu ya, untuk mungkin start cari lagi peluang untuk short term correction. Oke, tapi tentunya kalau kita menemukan adanya bukti bahwa bull sudah melemah dan kita mendapatkan rejection dari sini. Oke, tapi kalau ternyata kita mampu break di atas trendline ini akan menciptakan semacam confidence lagi di kalangan investor, dan saya bisa expect Bitcoin akan nyampe ke sekitaran area 28.000. Tapi sebelum kita breakout di atas area ini, saya masih expect bahwa kita kemungkinan hanya akan revisit sampai ke sekitaran area trendline ini, dan kemudian at least mendapatkan semacam koreksi. Baru dari sana kita akan lihat lagi apakah koreksi ini hanya untuk melanjutkan lagi kenaikan ke atas, ataukah kita akan kembali membuat lower low baru. Itu nanti kita akan bisa lihat dari segi price action-nya dan volumenya gitu ya. Cuma untuk sementara, saya pribadi belum menemukan adanya bukti-bukti bahwa kita akan kembali langsung ke reject lagi ke bawah dari sini gitu ya. Menurut saya buktinya belum cukup, dan secara pribadi saya masih expect bahwa kita masih bisa merangkak ke atas minimal ke sekitaran area 23 atau ke trendline di sini sebelum pada akhirnya kita mendapatkan koreksi atau bahkan kita membentuk lower low baru. Oke, dan untuk kalian yang belum sempat masuk, tentunya untuk sekarang bukan lagi saat yang tepat ya untuk masuk. Saya rasa kecuali kalau misalnya kalian mendapatkan ada pattern bullish continuation yang tercipta di sini, mungkin berbentuk bull flag atau apapun itu, atau bullish pennant, baru dari sini mungkin kalian bisa start untuk masuk. Dan ini pun mungkin hanya untuk short term trade gitu, bukan untuk swing. Kalau untuk swing mungkin kalian sudah agak sedikit telat gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tidak mendapatkan bull setup di sini atau buy setup, ya kalian mungkin bisa menunggu saja ketika kita nyampe ke area major resistance di sini dan malah mencari untuk peluang short gitu ya. Dan outlooknya saya rasa cukup jelas ya guys. Selama kita tidak mampu break di atas area trendline di sini, saya rasa saya masih akan prefer senario di mana kita hanya membuat corrective move di sini, oke? Dan dari sini kita akan mendapatkan next movement ke lower low baru. Sebelum pada akhirnya mungkin kita menemukan lagi satu bottom dan kita akan membuat relief rally yang lebih kencang, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dapat break di atas area ini kemudian retest dan membuat ini menjadi area support gitu ya, maka ini adalah pertanda yang baik dan kita kemungkinan bisa revisit ke next area major resistance di sekitaran 28.000 sampai 30.000 di sini. Oke. Jadi itu adalah outlook bagi saya untuk sekarang di Bitcoin. Ya, selama saya tidak menemukan bukti bahwa para bear sudah start kembali masuk di sini, oke, saya masih akan tetap dengan pendirian saya bahwa kita masih mempunyai chance untuk tetap merangkak ke atas minimal ke sekitaran area 23.000 atau tegeran ini. Baru dari sana kita akan mendapatkan semacam koreksi atau bahkan reversal dari sana. Gitu ya. So, itu aja sih saya rasa guys yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.